Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Jumpa bersama kami Wali Priben. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alam. Alam yang kita kenal adalah alam dunia. Ya, alam itu ada dua. Ya, secara ilmiah Jawa itu ada dua. Padahal banyak. Secara ilmiah, secara umum, garis besar maksudnya itu ada dua. Ya, perinciannya nanti di depan ada. Ada alam zahir, ya, yang disebut alam syahadah, dan yang kedua adalah alam gaib. Ya. Alam zahir yaitu alam syahadah yang sekarang kita ada, itu pun menurut sepengetahuan saya dari buku-buku, kitab-kitab, dan waktu aku ngaji itu ada dua. Ada alam besar dan ada alam kecil. Alam besar itu adalah alam yang kita singgahi, alam yang kita huni. Ada berbagai macam, ya, tumbuhan, hewan, batu, kayu, lautan, gunung, dan lain-lain. Untuk alam kecilnya adalah diri masing-masing. Dalam diri manusia itu terdapat istilah alam kecil. Dalam diri manusia juga ada yang disebut dengan api, yaitu amarah, ya, ada yang disebut dengan berbagai macam. Ini nanti berkaitan dengan kejawen kalau tidak salah. Kembali dengan letter luck, garis besar alam ada dua, tadi alam zahir, ya, dan alam yang kedua adalah alam gaib. Alam gaib juga terbagi menjadi dua. Kalau alam zahir jadi dua, yaitu besar dan kecil, ya. Kalau alam gaib juga terbagi menjadi dua. Alam gaib, kategori gaib yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yang kasat mata, ya. Yang tidak kasat mata. Ada gaib dan ada kategori gaib. Di alam gaib yaitu alam malakut, alam jabarut, alam ruh, alam lahut, ya. Itu namanya alam gaib. Ya. Yang satu adalah alam kategori, yang satunya adalah kategori alam gaib. Kategori gaib, alam kategori gaib, yaitu alamnya jin, setan, dedemit, damyang, marakayangan, siluman, genderuwo, Wenaswati, peri, wewe, pong, dan lain-lain yang tidak terlihat. Itu disebut kategori gaib. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu ada di alam syahadah, alam kita. Gitu. Akan tetapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Jadi masuk kategori gaib. Nah, pertanyaan melebar. Kata gaib itu sering disebut dalam Alkitab. Bahkan di Al-Quran, ya, pada surat kedua Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat kedua, ya, ayat kedua. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mengimani, yang mempercayai, meyakini ghaib. Ya. Ghaib. Ghaib ini nanti kan tadi alam ghaib
ada kategori ghaib. Ya. Tapi di situ bahasanya langsung ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Berimanlah pada yang ghaib. Asumsinya, ya, asumsinya itu adalah bukan ke alam jin, setan, dan sebangsanya. Kalau orang tidak mempercayai adanya jin, setan, dan sebangsanya itu tidak termasuk kufur. Tidak termasuk kufur. Karena yang termaktub di situ, ya asumsinya bukan itu. Yang dimaksud yu'minuna bil ghaib, mengimani yang ghaib, itu adalah mengimani khobar Rasul. Mengimani alam ghaib, mengimani khobar Rasul maksudnya. Rasul menghabarkan ada kebangkitan kubur, ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada surga, ada sirot, ada hari pembalasan, ada hari pertimbangan, ada hari keadilan, ada hari kiamat. Nah, maka inilah yang disebut dengan ghaib. Ya, yang disebut dengan ghaib. Kalau seorang tidak meyakini ini, kata siapa? Contohnya, kata siapa? Orang sudah mati itu bangkit kembali di sana mendapati. Udah mati udah. Berarti dia tidak mengimani ghaib. Nah, orang yang demikian tidak termasuk dalam ayat ini. Itu bisa menjadi kufur. Ya. Sedangkan alam ghaib adalah alam malakut, alam jabarut, alam ruh, alam lahut. Itu disebut alam ghaib. Ya. Alimul ghaib. Ya. Alam ghaib. Yang tahu hanya Allah. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Seperti para rasul. Kalau malaikat tentunya. Karena malaikat itu yang menempati alam malakut. Alam malakut itu artinya alamnya malaikat. Nah, tetapi kalau alamnya sebangsa jin, setan, arwah-arwah yang gentayangan, kuntilanak, gandarwo, dan lain-lain itu adalah alamnya syahadah. Akan tetapi termasuk kategori ghaib. Kategori ghaib. Kategori alam ghaib. Gitu saudara. Jadi jangan salah. Ya. Jangan salah. Nah, kita lanjut. Kak, apakah jin bisa dilihat? Ya. Apakah jin bisa dilihat? Setan bisa dilihat enggak? Nah, pertanyaan ini sangat bagus. Jin bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan lebih atau beliau diberi anugerah oleh Allah. Akan tetapi sebatas serupaan, tidak bisa melihat secara purna kecuali Rasul-Rasul Allah. Seperti beliau baginda Muhammad SAW itu jelas melihat. Karena beliau itu mengajarkan syariat kepada jin dan manusia. Nah, untuk selain Rasul tentu orang-orang pilihan. Ya. Tapi kalau orang umum ya itu insya Allah tidak bisa melihat sama sekali secara purna. Adapun orang itu kebetulan melihat apa yang tidak wajar, itu pun serupaan. Bukan asli seperti, maksudnya bukan aslinya ya. Jin itu menyerupa bentuk. Menyerupa bentuk. Siapa yang itu? Dalam kitab Syumsul Anwar
pengarang menuliskan di sana, saya menemui Raja Jin dan menanyakan berbagai hal, di antaranya ciri-ciri sihir. Ya, di antara ciri-ciri sihir, orang yang terkena sihir itu kayak apa dan pengobatannya kayak apa, itu ditanya. Terus Raja Jin itu memerintahkan pengawalnya, patinya untuk menyampaikan. Itu pun insya Allah sudah serupaan. Ya, sudah serupaan. Tidak purna. Ya. Sehingga dalam statementnya Imam Asy-Syafi'i ya, yang mengatakan ketika ada seorang mengaku telah melihat jin secara purna, maka syahadahnya ditolak. Nah, kalimat ini sudah kemarin tuh sempat viral juga. Dan aku pernah lihat di televisi di satu sinetron, ketika itu sinetronnya kalau tidak salah di Indosiar. Ustadznya ngomong, orang yang mengaku melihat jin, maka syahadahnya ditolak. Dia harus bersyahadat lagi. Dia harus baca syahadat lagi. Itu tidak begitu, asumsinya tidak ke situ. Maaf, itu salah atau kurang pas pemahamannya. Terus ada juga kemarin di YouTube kalau tidak salah, aku pernah lihat juga, kalau tidak salah si ini pesulap merah tuh ya, juga mengatakan kalau itu. Orang ngaku-ngaku dukun gadungan, ngaku-ngaku melihat jin. Padahal kan Imam Syafi'i mengatakan orang yang mengaku melihat jin maka syahadatnya ditolak. Dia itu diragukan keimanannya, keislamannya. Dia harus bersyahadat lagi. Nah, saya luruskan, saudara. Saya luruskan. Arti syahadat di sini adalah penyaksian atau penyaksiannya melihat jin secara purna. Itu tidak dibenarkan. Kalaupun dia mengaku itu dan kekeh mempertahankan, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Jadi saksi apapun ditolak, tidak sah. Contoh saksi pernikahan, saksi hukum, jadi saksi tuduhan, itu tidak dibenarkan, tidak diterima. Alasannya, dia sudah berdusta mengaku-ngaku melihat jin secara purna. Kalau orang mengaku melihat jin secara purna, itu dusta. Karena yang dilihat oleh mereka yang punya kelebihan, punya anugerah yang mampu melihat alam kategori alam ghaib, itu pun masih dalam koridor keserupaan, bukan purna, tidak sama sekali. Jadi poinnya saya ngomong di sini, poinnya yaitu meluruskan kalimat Ustadz atau yang di sinetron atau si siapa tadi yang di YouTube pesulap merah, kalau tidak salah pesulap merah, yang itu bukan syahadah yang kalimat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan, tapi penyaksiannya ya. Dan menjadi saksinya itu ditolak, bukan syahadat. Tetap dia masih Islam, dia tidak keluar dari kemuslimannya, akan tetapi berdosa. Apa dosanya? Berdusta. Apapun alasannya, dusta itu dosa. Begitu saudaraku, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan, menambah pengetahuan. Nanti lain kali akan saya bahas lebih lanjut. Kalau yang belum paham ataupun ada yang ditanyakan, silakan like, komentar, dan share video saya ini. Insya Allah saya doakan siapapun yang
respon dengan video ini dan sering mengikuti, saya doakan doa wali priben untuk kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, apapun keadaannya, semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi keberkahan, yang sakit segera disembuhkan, yang sedang punya masalah, punya beban semoga diringankan, yang punya hutang semoga cepat terbayarkan. Dari saya sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.